Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 27 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelum itu kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan sebentar, kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putramu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diambil dari Keluaran 34, ayatnya yang ke-29 hingga 35. Keluaran 34, ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tanpa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselembunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan kemuliaan Allah. Umpa parang kamalabiranna puang. Setelah berjumpa dan berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, Musa tampak bercahaya di depan Harun dan pemimpin-pemimpin umat Israel. Apakah yang membuat kulit Musa memancarkan cahaya? Dikatakan dalam teks wajahnya bercahaya pada ayatnya yang ke-29, memancarkan kemuliaan Allah. Apa yang membuat umat Israel menjadi takut saat melihat wajah Musa bercahaya? Mungkin kalau dipikir-pikir, orang Israel mengira bahwa Musa ini kayak seperti hantu mungkin. Lalu mengapa Musa harus menyelubungi wajahnya dari pandangan orang Israel? Bukankah seharusnya mereka menyaksikan pancaran kemuliaan Allah itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selubung yang digunakan Musa untuk menutupi wajahnya menjadi simbol bahwa umat Israel masih menyelubungi hatinya dengan segala ketamakan dan pelanggaran.
Umat Israel sangat sulit hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu kemudian mereka takut saat melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Musa. Bagaimanapun juga perbuatan umat yang kerap kali melanggar titah Tuhan jelas dilakukan dengan sengaja. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir, begitu banyak tantangan dan rintangan, dan kadangkala membuat mereka putus asa dan kembali jauh daripada Tuhan. Dan kadangkala mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun melanggar dan terus melanggar, kasih Allah tidak berhenti bagi umatnya. Bukan menjadi pilihan untuk terus melanggar, tetapi selaku umat tebusan Allah, kita perlu memancarkan kemuliaan Allah dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bersinar di dalam diri kita adalah pancaran cahaya kasih Kristus. Cahaya Injil keselamatan dalam Yesus adalah kekal adanya. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Selubung dosa sangat menyulitkan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Namun yang menjadi pegangan kita adalah hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan berarti bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Dari yang masih kecil sampai yang sudah lansia, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji namanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Di hari ini, di pagi ini kami boleh disempatkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar tadi, bagaimana mengajak kami semua untuk bertumbuh di dalam kebenaran akan nama-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami senantiasa memancarkan kemuliaan Allah. Ya Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dari pagi hingga malam. Dan biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, usaha, sekolah, dan apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau memberkati. Biarlah dari dalamnya bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau. Ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah rehat kita pada saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom.